Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran terhadap urusan-urusan kita, di mana kita di sore ini berada dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan juga setiap langkah-langkah kita Allah hargai sebagai amalan sholihan. Dan untuk sore ini kita akan membahas tentang toharoh. Telah dijelaskan bagaimana hadis-hadisnya, dan sekarang bagaimana sudut hikmah toharoh dari ayat-ayat Al-Quran. Kita hanya mengambil 3 ayat ya. Al-Quran yang agung memuji para sahabat jamaah Masjid Quba ya. Jamaah Masjid Quba ya. Kayak Masjid Al-Jariyah kayaknya. Dan Masjid Nabawi ya, di Madinah Al-Munawwarah ya, atau Madinah An-Nabawiyah. Cuman para Ahlus Sunnah lebih terkait dengan An-Nabawiyah ya, Madinah itu ya. Wallahu alam, nama Madinah Al-Munawwarah. Yang jelas bagaimana itu juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lantaran mereka selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Jadi sebabnya itu adalah bersih dan suci. Jadi orang itu bisa mulia dengan sebab kebersihan ya. Kami aya jalmi gitunya, lebat gitunya, dengan baju yang bau, kucal dan juga kotor sebagainya gitunya. Maka itu bukanlah orang yang dicintai oleh Allah gitunya. Ya hati-hatinya. Sering-sering ke masjid gitunya. Mineng gitunya ke masjid teh. Tapi bajuna gitu gitunya gitu. Hati-hati. Bisi gitu. Terus di sisi gitunya, aduh, sia teh kieu geningnya, bau gening, sia gitunya, kieu gening tah. Akhirnya ada fitnah-fitnah gitu ya, gitu. Timbul ya prasangka-prasangka yang tidak jelas gitu ya, dan sebagainya. Jadi tidak nyaman gitu ya. Nah itu bukan ciri seorang muslim yang sejati ya gitu. Karena ciri seorang muslim yang sejati yaitu yang selamat ya dari lisan dan perbuatannya ya. Min lisanihi wa yadihi gitu ya. Itu yang selamat, ciri seorang muslim itu. Yang orang lain selamat dari lisan dan perbuatannya. Lisannya berbuat baik, berkata baik gitu ya. Perbuatannya juga demikian gitu ya. Pakaiannya juga termasuk gitu ya. Nah, berarti kalau tidak perhatikan pakaian, nah ya kade gitu ya. Kayak keundangan, berapa kayaknya, wah diperhatikan gitu ya. Ada undangan sahawai gitu ya. Ya mak, ke masjid gitu ya. Bajuna aduh kacida gitu ya. Gitu.
Nah, mudah-mudahan jadi perhatian bagi kita ya. Kata Allah apa dalam surah At-Taubah ayat 108? La takum fihi abada. Janganlah engkau sholat di dalam masjid itu selama-lamanya, yaitu masjid diror ya. Ya keneh ayeuna masjid diror gitu ya, masih aya. Ya, masjid-masjid yang di mana di sana ada orang-orang atau pelaku-pelakunya selalu menimbulkan perselisihan gitu ya, perdebatan gitu ya, gitu. Apalagi dalam bidang akidah gitu ya, gitu. Ya sudah beda apa antara Sunni dengan Syiah gitu ya. Terus sholatnya di masjid Syiah gitu ya, asa beda eta Allah alam gitu ya. Nah itu masjid di Rortea gitu ya gitu. Jadi tergantung pelakuna gitu ya. Tapi kalau pelakunya orang-orang solih gitu ya, yang akidahnya lurus, insya Allah gitu ya, itu akan menjadi masjid yang dipenuhi orang-orang yang bertakwa. Inilah orang yang dipuji atas kebersihan hatinya gitu ya. Taji mendut sioma non kelompokna iya gitu nya. Ya kelompok iya gitu nya, ormas iya gitu nya gitu. Sioma sesat gitu nya. Gitu aduh. Kelompok lepang objek. Jadi penuh dengan penyakit hati. Hati-hati itu masjidnya diror gitu ya. Iya mah merayakan ulang tahun, yang kayak kia lah sesat sih mah, merayakan ulang tahun Nabi, cenah sesat. Ya. Jadi itu menciptakan bahaya juga, itu juga diror sebenarnya ya. Walaupun ya masih seakidah gitu ya, tapi kan itu bahaya ya, menciptakan apa perselisihan gitu. Gitu. Karena itu ketika kita berbeda itu ada panduannya, apa itu Quran dan Sunnah gitu. Itu yang menyebabkan bersihnya hati gitu ya. Gitu. Da tombo hati teh nya. Hafal tombo hati? Tas opik katanya. Ya. Gitu. Di antaranya itu adalah dengan baca Al-Qur'an gitu ya. Yaitu berpegang dengan Al-Qur'an tuh. Itu tombo hati gitu ya. Gitu. Sanes tombo jasad wae gitu ya gitu. Terus kata Allah, la masjid usisa alat taqwa min awwali yaumin ahaku an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, di antaranya Masjid Quba ya. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Nah, penyebabnya apa? Nah, baca setelahnya ya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Nah, ini orang-orang yang membersihkan diri gitu. Jadi bukan hanya tempatnya tapi orangnya ya gitu. Masjid Ahlussunnah gitu nya. Tujuannya untuk mendebat orang lain, yaitu sanes masjid takwa itu masjid diror gitu. Hati-hati gitu ya. Jadi hati-hati kita ketika ada perbedaan, sioma sesat, sioma non gitu nya, komo sudah kafir, waduh, waliyazubillah, itu hati-hati itu ya, mulut itu lisan itu ya, itu menciptakan diror gitu. Jadi diror itu bukan hanya masjidnya, tapi orangnya itu ya. Dan kata Allah, wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya ya gitu. Mensucikan jiwanya. Menciptakan kedamaian. Itulah tujuan seorang muslim ya. Gitu. Karena muslim itu adalah selamat gitu ya.
Karena itu seorang muslim akan selalu berhias pada setiap kali ke masjid guna menjalankan sholat atau hal yang lainnya. Tubuh dan pakaiannya bersih, penampilannya bagus, dan menjauhi setiap apa yang membuat saudara-saudaranya tidak nyaman terhadapnya gitu. Seperti bau kurang sedap gitunya, bau bawang gitunya, bawang mentah gitu, contoh gitu ya, atau pakaian yang kotor gitu. Iya mandi gitu. Jadi ke masjidnya mandi gitu. Lalu mengenakan wewangian gitu bagi laki-laki ya, dan memakai pakaian yang paling indah khususnya setiap hari Jumat gitunya. Ya mah hari Jumat keneh gitunya tara mandi gitunya. Ngan mandi oge ngan seminggu sekali. Aduh. Keparuguh pisan gitunya. Dalam surah Al-A'raf dikatakan ya, ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap akan memasuki masjid. Tuh. Jadi untuk masuk masjid saja harus pakai pakaian yang indah. Dan baiknya ketika dirinya ditanya tentang kenapa mengenakan pakaian yang bagus miliknya saat hendak pergi ke masjid untuk sholat Jumat ya, pakaian yang paling bagus, bukan yang barunya gitu. Ayeuna bade tahun baru gitunya. Ya terus siap-siap baju can. Baju. Kan sok rame ya teh, baju baru untuk tahun baru gitunya. Sanes Ramadan wae gitu. Ramadan mah geus lewat gitunya, geus beberapa bulan. Ya mah baju baru untuk tahun baru gitu ya. Maka ia menjawab, sesungguhnya Allah itu menyenangi keindahan. Gitu ya, itu diriwayatkan oleh Muslim ya, Imam Muslim. Dari seorang sahabat yang namanya Ibnu Mas'ud. Ia berkata juga, wa ma min rajulin yatatahharu fayusinut tuhur summa ya'midu ila masjidin min hadhil masjidi illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yahtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahutu anhu biha sayyi'atan. Dan tidaklah seorang laki-laki bersuci lalu membaguskan wudunya. Jadi harus bagus wudu itu ya. Tekedah gancang-gancang teuing wudu teh gitunya, susak gitunya. Tekedah gancang-gancang teuing gitunya. Biasa we gitu. Yang penting kaburu salat gitunya. Kami masbuk nya santai we gitunya, masbuk oge gitu. Tekedah gancang-gancang teuing gitunya. Bisi aya nu teu kabasuh gitunya. Kalau tidak terbasuh bagaimana itunya? Kakinya di neraka. Oh ya zubillah, itu kata Nabi itu ya, sampai 3 kali itu ya. Nabi itu tegas. Jadi santai we wudu mah gitunya. Tong siga kan? Iya, kan? Ditungguan kereta gitunya. Kemudian kata Nabi atau dari Ibnu Mas'ud juga, kemudian pergi ke salah satu masjid, melainkan Allah akan menulis baginya setiap langkahnya satu kebaikan dan mengangkat derajatnya serta menghapus kesalahannya. Itu orang yang senantiasa ke masjid ya, senantiasa dihapuskan kesalahannya. Itu diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Masjid, Kitabul Masajid ya, masjid-masjid dan tempat-tempat sholat. Maka jelas ya Allah lemah lembut terhadap hambanya. Ini adalah lemah lembut Allah gitu ya. Dia menganggap mereka beribadah dengan cara menghilangkan kotoran tubuhnya, seperti mencukur rambut ya, memotong kuku itu adalah kebersihan ya. Mencukur rambut kemaluan tuh itu juga termasuknya. Mencukur rambut kemaluan gitu harus dicuci dibersihkan ya, dicukur gitu ya, digunting sebelum 40 hari gitu. Tong lami-lami teuing gitu, jadi penyakit gitu tuh. Penyakit selangkangan gitu nya. Karena ya penyakit selangkangan teh gitu. Terus membersihkan bulu ketiak gitu nya. Mandi dan sifat-sifat fitrah yang lain.
membersihkan setiap kotoran yang menempel pada tubuh gitu ya, pakaian dan tempat sholatnya. Mau kotoran apa itu cicak gitu ya, kotoran kecoa, bersihan gitu ya. Dan juga bersuci dari hadas yang keluar dari kemaluannya, atau karena mandi besar bagi laki-laki ya dan perempuan, atau haid dan nifas bagi perempuan ya. Inilah yang dimaksud dengan toharoh lahiriah gitu ya, yang mencakup bersuci dari kotoran-kotoran tubuh, yang bersuci dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuh ya, yaitu pakaian, tempat, dan tubuh kita gitu ya. Pakaian, tempat, dan tubuh kita itu harus bersih gitu ya, jangan dibiarkan kotor gitu ya gitu. Maka ini bagaimana kebaikan Islam dengan selalu mengutamakan kebersihan di setiap langkahnya, di setiap dia pergi ke masjid juga, di setiap aktivitasnya. Itu adalah ciri seorang muslim gitu ya, ciri seorang muslim. Karena itu Allah mencintainya ya gitu. Jadi tidak perlu gitu ya pergi gitu ya, munjung gitu ya, munjung ke mana gitu ya, ke goa gitu ya, menyepi gitu ya gitu, atau berjalan di atas air gitu ya, tuk-tak-tuk gitu ya, berjalan di atas dan di atas udara gitu ya, ngapung gitu ya, terkedah gitu ya, siga tasawuf terkedah gitu ya. Tapi kita harus minimal bersuci, membersihkan diri tah eta gitu ya. Jadi suci itu jangan dianggap harus apa jalan di atas air dah, orangnya biasa gitu ya. Sehingga Naruto gitu ya, berjalan di atas air gitu ya, terbiasa gitu ya, atau berjalan di atas udara gitu ya gitu. Itu mah sehingga kasurupan wae gitu ya. Nah gitu. Jadi cirinya dengan apa? Dengan bersuci gitu ya, membersihkan diri gitu. Setiap kita akan melangkah, beraktivitas kemanapun gitu ya, kapanpun dan dimanapun, apalagi ketika ke rumah Allah gitu ya, kita harus senantiasa untuk membersihkan diri kita. Nah itu untuk tausiah kajian kita tentang toharoh di sore ini ya. Nanti kita akan lanjut di pembahasan toharoh berikutnya. Dan besok spoilernya adalah tentang tafsir surah Al-Baqarah ya. Masih kisah Fir'aun ya gitu. Nah bagaimana kisah Fir'aun? Nantikan saja ya, tetap di channel yang sama saja gitu ya. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah. Dan juga jangan lupa untuk terus karena jawaban dari segala kesulitan dari masalah pandemi itu adalah ilmu gitu ya itu. Orang dengan dunia itu disumpak gitu ya, bisa sepi gitu ya, bisa tengah hati gitu, bisa stres gitu ya dengan dunia. Tapi apa? Orang bisa tenang dengan ilmu gitu. Ini Ustaz, saya stres wae. Di rukiah gitu beres. Da eta mah kurang ilmu teh gitu. Kuncinya teh dengan ilmu gitu ya. Ayo nasihat terakhir kayaknya gitu. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tiga pesan, mau